Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan Raja yang takut gelap. Pada suatu hari, Sultan Harun ar-Rasyid mengadakan pertemuan rahasia dengan para menterinya di istana. Semua orang hadir, kecuali satu orang yang dianggap sangat penting, Abu Nawas. Sultan memerintahkan para penjaga untuk segera memanggilnya. Abu Nawas datang dengan santai, wajahnya ceria seperti biasa. Sultan menatapnya dengan penuh harap dan berkata, "Abu Nawas, aku punya masalah yang sangat serius. Aku takut gelap." Para menteri terkejut mendengar pengakuan Sultan, tetapi mereka segera menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan reaksi mereka. Sultan melanjutkan, "Setiap kali malam tiba dan semua lampu dipadamkan, aku merasa takut dan tidak bisa tidur. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas mengerutkan dahi sejenak, lalu tersenyum. "Wahai Sultan yang mulia, izinkan aku membantu. Tapi aku perlu waktu semalam untuk memikirkan solusi terbaik." Sultan mengangguk setuju, dan Abu Nawas pun pergi. Keesokan paginya, ia kembali ke istana dengan rencana yang sudah matang. "Raja yang mulia," kata Abu Nawas, "solusinya sangat sederhana. Kita hanya perlu mengadakan sebuah pesta besar setiap malam." Sultan dan para menteri tercengang. "Pesta? Setiap malam? Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, "Dengan mengadakan pesta setiap malam, kita akan memastikan bahwa istana selalu terang benderang dan penuh dengan kebahagiaan. Dengan begitu, gelap tidak akan pernah datang, dan Sultan tidak perlu merasa takut lagi." Sultan tertawa kecil mendengar ide itu, tetapi ia masih merasa ragu. "Abu Nawas, bagaimana mungkin kita bisa mengadakan pesta setiap malam? Bukankah itu akan menghabiskan banyak harta kerajaan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Tenang saja Sultan. Kita tidak perlu mengadakan pesta besar dengan tamu yang banyak. Cukup pesta kecil-kecilan dengan orang-orang terdekat dan musik yang menyenangkan. Selain itu, kita bisa bergiliran menyalakan lampu di seluruh istana agar tetap terang." Sultan mulai merasa ide itu masuk akal. "Baiklah, aku setuju untuk mencoba rencanamu ini, tapi jika gagal, kau harus menemukan solusi lain." Malam itu, Abu Nawas mengatur pesta kecil di salah satu ruangan istana. Hanya beberapa orang terdekat Sultan yang diundang. Mereka bermain musik, menyanyi, dan bercerita. Lampu-lampu tetap menyala dan suasana menjadi sangat meriah. Sultan merasa nyaman dan lupa akan ketakutannya pada gelap. Setelah pesta selesai, ia kembali ke kamarnya dan tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, ia memuji Abu Nawas atas idenya yang brilian. Namun, Abu Nawas belum selesai. "Wahai Sultan, meskipun kita telah menemukan cara untuk mengatasi gelap, aku ingin kau belajar menghadapi ketakutanmu." Sultan mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Ketakutan akan gelap berasal dari pikiran kita sendiri. Jika Sultan bisa menghadapi kegelapan dengan tenang, maka ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Aku akan menemanimu setiap malam selama beberapa hari untuk membantu Sultan menghadapi rasa takut ini." Sultan setuju, dan setiap malam Abu Nawas duduk di sampingnya sambil bercerita dan berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Perlahan-lahan, Sultan mulai merasa nyaman bahkan dalam kegelapan. Setelah beberapa malam, Sultan akhirnya bisa tidur dalam kegelapan tanpa rasa takut. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuannya. "Abu Nawas, kau tidak hanya membantuku mengatasi ketakutanku,
tetapi juga mengajarkanku pelajaran berharga tentang menghadapi rasa takut. Aku berutang budi padamu." Abu Nawas tersenyum. "Itu tugas hamba, Sultan. Terkadang, kegelapan hanyalah sebuah ujian kecil untuk mengajarkan kita tentang keberanian dan ketenangan hati." Sejak saat itu, Sultan Harun al-Rasyid tidak pernah lagi takut pada gelap, dan ia selalu mengenang Abu Nawas sebagai sahabat yang setia dan bijaksana. Cerita selanjutnya, bagaimana Abu Nawas menggembalakan angin. Suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istananya, menikmati semilir angin yang menyegarkan. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide iseng untuk menguji kecerdikan Abu Nawas yang terkenal itu. Sultan memanggil salah satu pengawal dan menyuruhnya memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dengan senyuman khasnya. Sultan menyambutnya dengan hangat dan berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas mengangkat alis penasaran. "Apa yang bisa hamba lakukan untuk Sultan yang mulia?" Sultan tersenyum lebar. "Aku ingin kau menggembalakan angin untukku. Angin di istana ini sering berhembus terlalu kencang atau terlalu lemah. Aku ingin kau menjaga agar angin tetap sejuk dan nyaman sepanjang waktu." Abu Nawas mengerutkan kening, berpura-pura berpikir keras. Menggembalakan angin, Sultan, itu tugas yang sangat menantang, tapi hamba akan mencobanya. Sultan yang merasa puas dengan tantangannya itu berkata, "Bagus, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas membungkuk hormat dan segera meninggalkan istana. Dalam perjalanan pulang, ia mulai merencanakan cara untuk memenuhi permintaan Sultan yang aneh itu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karung besar di pundaknya. Sultan yang penasaran langsung bertanya, "Abu Nawas, apa yang kau bawa di dalam karung itu?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Ini adalah angin yang telah hamba gembalakan sepanjang malam, Sultan. Hamba telah mengumpulkan angin dari berbagai tempat dan memasukkannya ke dalam karung ini." Sultan terkejut mendengar jawaban tersebut. "Bagaimana mungkin kau bisa menggembalakan angin dan memasukkannya ke dalam karung?" Abu Nawas menjelaskan, "Hamba menggunakan cara khusus, Sultan. Setiap kali hamba menemukan angin yang berhembus terlalu kencang, hamba menenangkannya dengan cerita-cerita lucu. Dan jika angin terlalu lemah, hamba memberinya semangat dengan lagu-lagu yang menggembirakan. Setelah itu, hamba memandunya masuk ke dalam karung ini." Sultan yang merasa bingung tapi terhibur, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Tapi bagaimana kau akan menjaga agar angin ini tetap sejuk dan nyaman sepanjang waktu?" Abu Nawas menjawab dengan yakin, "Hamba akan meletakkan karung ini di taman istana. Setiap kali angin berhembus terlalu kencang, hamba akan membukanya sedikit untuk mengeluarkan angin yang sudah hamba tenangkan. Dan jika angin terlalu lemah, hamba akan membiarkan angin semangat dari dalam karung ini keluar." Sultan yang terkesan dengan jawaban Abu Nawas akhirnya memberikan hadiah besar yang dijanjikannya. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah. Aku sangat puas dengan hasil kerjamu." Sejak saat itu, setiap kali angin di istana berhembus terlalu kencang atau terlalu lemah, Sultan akan meminta Abu Nawas untuk membuka karungnya. Dan meskipun semua orang tahu bahwa itu hanyalah tipu muslihat Abu Nawas, mereka tetap terhibur dengan kepintaran dan kebijaksanaannya.
Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan hadiah besar dari Sultan sambil tersenyum puas. Menggembalakan angin ternyata lebih mudah daripada menggembalakan domba, gumamnya sambil tertawa kecil. Cerita selanjutnya, bagaimana Abu Nawas menggembalakan angin. Di suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istananya, ditemani angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Namun meskipun cuaca begitu indah, Raja merasa bosan. Ia membutuhkan hiburan yang bisa menghilangkan rasa jenuh dari rutinitas kerajaan. Raja kemudian memanggil Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kecerdikan dan kehumorannya. "Abu Nawas," kata Raja dengan senyum kecil di wajahnya, "aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu. Aku punya tantangan untukmu. Bawakan aku seekor angin yang telah engkau gembalakan." Abu Nawas dengan penuh percaya diri menjawab, "Tentu Baginda, saya akan memenuhi permintaan Anda. Beri saya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya." Raja mengangguk dengan penuh antusias, penasaran bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil itu. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas mulai merenung. Ia berjalan menyusuri jalanan kota, mencari inspirasi. Ketika ia tiba di pasar, pandangannya tertuju pada seorang pedagang balon yang tengah meniup balon-balon besar. Sontak, sebuah ide brilian muncul di benaknya. Abu Nawas membeli sebuah balon terbesar yang ada dan kembali ke rumahnya. Di sana, ia mengisi balon itu dengan udara dan mengikat mulutnya dengan erat. Namun, ia tahu bahwa ini belum cukup untuk memenuhi permintaan raja. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa balon itu ke padang rumput di pinggiran kota. Di sana, angin bertiup dengan kencang, memberikan Abu Nawas kesempatan untuk mempraktikkan rencananya. Dengan hati-hati, ia membuka mulut balon dan membiarkan angin masuk ke dalamnya. Setelah dirasa cukup penuh, ia menutup balon itu kembali dan mengikatnya dengan tali panjang. Untuk memberikan kesan menggembalakan, Abu Nawas berjalan-jalan di padang rumput dengan balon besar yang terikat di tangannya. Ia memperlakukan balon itu seolah-olah sedang menggiring seekor kambing. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan rasa heran, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki alasan di balik setiap tindakannya yang tampak aneh. Setelah beberapa jam menggembalakan angin, Abu Nawas merasa cukup puas. Ia membawa balon itu kembali ke rumah dan menyimpannya dengan hati-hati. Hari berikutnya, ia bersiap untuk kembali ke istana dan memenuhi permintaan raja. Saat tiba di istana, Abu Nawas masuk ke hadapan raja dengan balon besar di tangannya. Raja yang sudah menunggu dengan penuh penasaran segera bertanya, "Apa itu, Abu Nawas?" "Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang, "inilah angin yang telah saya gembalakan untuk Anda." Raja menatap balon itu dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit kebingungan. "Bagaimana bisa balon ini menjadi angin yang kau gembalakan?" Abu Nawas tersenyum lalu menjelaskan, "Baginda, balon ini telah saya isi dengan angin yang saya tangkap di padang rumput. Saya menggiring angin masuk ke dalam balon ini, menjaganya agar tidak keluar. Jadi, angin yang Anda minta kini ada di dalam balon ini." Raja terdiam sejenak, merenungkan jawaban Abu Nawas. Lalu, ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan cara seperti ini untuk menggembalakan angin. Kau telah berhasil membuatku terhibur." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih Baginda. Saya hanya berusaha memenuhi permintaan Anda
dengan cara yang paling masuk akal. Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas menggembalakan angin menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Orang-orang terpesona oleh kecerdasannya yang luar biasa, dan Raja Harun al-Rasyid pun semakin menghargai kehadiran Abu Nawas di istana. Tantangan-tantangan aneh dari raja terus berdatangan, tetapi Abu Nawas selalu berhasil menjawabnya dengan kecerdikan dan humor yang tak tertandingi. Cerita selanjutnya, bagaimana Abu Nawas dan surat cinta yang hilang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil memikirkan cara-cara baru untuk menghibur Raja Harun al-Rasyid. Tiba-tiba, seorang utusan istana datang tergesa-gesa membawa kabar bahwa raja memanggilnya segera. Abu Nawas langsung bergegas ke istana. Setibanya di sana, ia mendapati raja tampak gelisah dan bingung. "Ada apa, Baginda?" tanya Abu Nawas dengan nada khawatir. Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku sedang dalam masalah besar. Aku menulis surat cinta kepada Ratu Zubaidah, tetapi surat itu hilang entah kemana. Aku khawatir seseorang menemukannya dan membocorkan isi surat itu." Abu Nawas mengangguk pelan, mencoba menenangkan raja. "Jangan khawatir, Baginda. Saya akan membantu Anda menemukan surat itu. Tapi, izinkan saya bertanya, di mana terakhir kali Baginda melihat surat itu?" Raja menjawab, "Aku menaruhnya di meja kerjaku sebelum pergi keluar taman. Ketika aku kembali, surat itu sudah tidak ada." Abu Nawas mulai memutar otaknya. Ia meminta izin untuk memeriksa ruangan kerja raja. Setelah beberapa saat mengamati, ia menemukan sebuah jejak kecil di atas meja, seolah ada sesuatu yang diseret. Ia mengikuti jejak itu hingga keluar ruangan menuju taman istana. Di sana, ia melihat seekor kucing sedang bermain-main dengan selembar kertas. Abu Nawas mendekat dengan hati-hati, lalu mengambil kertas itu dari cakar si kucing. Dengan senyum penuh kemenangan, ia kembali ke hadapan raja. "Baginda, saya berhasil menemukan surat Anda," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kertas itu. Raja tampak lega, tetapi saat melihat kertas itu, ia mengerutkan kening. "Tunggu, Abu Nawas, ini bukan suratku, ini hanya selembar kertas kosong." Abu Nawas tersenyum licik. "Tepat sekali, Baginda. Ini adalah trik kecil yang saya gunakan untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mungkin ingin mencuri surat Anda." Raja bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Saya menyadari bahwa surat Baginda mungkin sudah diambil oleh seseorang. Jadi saya membuat surat palsu dengan menulis sesuatu yang tidak penting di dalamnya. Jika orang itu mencoba membocorkan isi surat, mereka hanya akan menemukan pesan yang tidak ada artinya. Sementara itu, saya akan melacak siapa yang mencoba mencuri surat asli." Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. "Luar biasa, Abu Nawas. Tapi bagaimana kita menemukan surat asliku?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, biarkan saya menyebarkan kabar bahwa surat cinta Baginda telah ditemukan dan akan dibacakan di depan umum besok. Siapapun yang memiliki surat asli pasti akan panik dan mencoba mengembalikannya atau menghentikan pembacaan itu." Keesokan harinya, sesuai rencana Abu Nawas, seorang pelayan istana mendekati raja dengan gugup. Ia mengaku menemukan surat itu dan menyerahkannya kepada raja. Ternyata, pelayan itu menemukan surat tersebut di lantai dan berniat menyerahkannya. Tetapi takut dihukum jika ketahuan telah menyimpan surat raja. Raja menerima surat itu dengan senyum lega. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan reputasiku dan menjaga surat cintaku tetap aman."
Abu Nawas membungkuk hormat. Senang bisa membantu Baginda. Terkadang surat cinta bisa menjadi hal yang sangat berharga, terutama jika ditulis dengan penuh kasih sayang. Raja tertawa dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan surat cinta yang hilang menjadi salah satu cerita yang paling dikenang di istana. Orang-orang selalu kagum pada kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi masalah-masalah yang tampaknya mustahil. Cerita selanjutnya, rahasia Abu Nawas memindahkan gunung dalam sehari. Suatu pagi di istana, Raja Harun al-Rashid sedang dalam suasana hati yang ingin bermain-main. Ia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas, penasihat cerdiknya, yang selalu mampu menghadirkan hiburan dengan cara-cara yang tak terduga. Ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan tantangan yang tak biasa. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu. Pindahkan gunung di luar kota ini ke halaman istanaku, dan kau hanya punya waktu sehari untuk melakukannya. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh Raja, tersenyum penuh arti. Baginda, itu adalah tugas yang besar. Namun jika Baginda menginginkan gunung itu di sini, saya akan melakukannya. Raja mengangguk, menanti dengan penuh penasaran bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil ini. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas mulai memikirkan rencana. Ia berjalan-jalan ke sekitar gunung, mengamati sekeliling, dan berbicara dengan penduduk desa di kaki gunung. Ia mendengar banyak cerita tentang gunung itu, termasuk keyakinan bahwa gunung tersebut memiliki kekuatan mistis. Sore harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah rencana yang telah matang. Ia menemui raja dan berkata, "Baginda, saya telah menemukan cara untuk memindahkan gunung itu, tetapi saya memerlukan bantuan dari seluruh penduduk kota." Raja yang semakin penasaran mengizinkan Abu Nawas mengumpulkan semua penduduk di lapangan kota keesokan paginya. Pagi berikutnya, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan penduduk yang berkumpul. Ia mulai berbicara dengan suara lantang, "Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa Baginda Raja ingin gunung di luar kota ini dipindahkan ke halaman istana. Namun, memindahkan gunung bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ini adalah tugas bersama." Penduduk yang bingung mulai berbisik-bisik. Abu Nawas melanjutkan, "Setiap dari kita akan membawa bagian kecil dari gunung itu ke halaman istana. Kita akan melakukannya bersama-sama. Satu batu kecil, satu genggam tanah, hingga akhirnya gunung itu benar-benar berpindah tempat." Mendengar penjelasan Abu Nawas, penduduk mulai mengerti maksudnya. Mereka mulai membawa batu-batu kecil dan tanah dari gunung ke halaman istana. Dengan semangat gotong royong, mereka bekerja sepanjang hari, memindahkan bagian demi bagian dari gunung itu. Ketika malam tiba, halaman istana penuh dengan batu dan tanah yang dibawa oleh penduduk. Abu Nawas menemui raja dan berkata, "Baginda, seperti yang Anda lihat, gunung itu kini ada di halaman istana. Mungkin tidak dalam bentuk utuh, tetapi setiap bagian dari gunung itu telah kami pindahkan ke sini." Raja tertegun melihat hasil kerja keras penduduk dan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau telah memenuhi perintahku dengan cara yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih Baginda. Terkadang tugas besar bisa diselesaikan dengan kerjasama dan kecerdikan." Sejak saat itu, kisah tentang bagaimana Abu Nawas memindahkan gunung dalam sehari menjadi legenda di seluruh negeri. Orang-orang selalu mengingatnya sebagai bukti kecerdikan dan semangat gotong royong yang luar biasa
Raja Harun al-Rasyid pun semakin kagum pada Abu Nawas yang selalu bisa menjawab tantangan dengan cara yang penuh kejutan dan kebijaksanaan. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan uang yang bisa berjalan sendiri. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar kota, menikmati suasana pagi yang ramai. Ia melihat para pedagang sibuk dengan dagangan mereka, sementara para pembeli tawar-menawar dengan antusias. Di tengah keramaian itu, ia mendengar seorang pedagang mengeluh dengan suara keras. "Aduh, bagaimana mungkin uangku bisa hilang sendiri? Aku yakin sekali tadi ada di sini," kata pedagang itu sambil menggaruk-garuk kepala. Abu Nawas yang penasaran dengan kejadian itu mendekati pedagang tersebut. "Apa yang terjadi, Tuan? Mengapa Anda tampak begitu cemas?" Pedagang itu menjelaskan, "Aku baru saja menghitung uang hasil penjualanku pagi ini. Aku meletakkannya di meja, tetapi sekarang uang itu hilang tanpa jejak. Seolah-olah uang itu berjalan sendiri dan pergi entah kemana." Abu Nawas tersenyum mendengar cerita itu. "Tuan, mungkin saja uang Anda memang bisa berjalan sendiri. Bagaimana jika saya membantu Anda mencarinya?" Pedagang yang sudah putus asa akhirnya setuju. "Baiklah, Abu Nawas. Jika engkau bisa menemukan uangku, aku akan sangat berterima kasih." Abu Nawas mulai memeriksa sekeliling tempat itu dengan cermat. Ia mengamati meja, lantai, dan sekitarnya. Tiba-tiba, ia menemukan jejak kecil yang mengarah ke sebuah sudut pasar. Ia mengikuti jejak itu hingga sampai ke sebuah karung yang tergeletak di dekat kios lain. Dengan hati-hati, Abu Nawas membuka karung itu dan menemukan seekor ayam jantan yang sedang duduk di atas tumpukan uang. Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan, saya rasa ini adalah pelaku yang Anda cari. Ayam jantan ini ternyata sangat tertarik dengan uang Anda." Pedagang itu terkejut dan mendekati ayam tersebut. "Bagaimana mungkin ayam ini bisa mengambil uangku?" Abu Nawas menjelaskan, "Tampaknya ayam ini memiliki kebiasaan mengumpulkan benda-benda berkilau. Mungkin ia mengira uang Anda adalah sesuatu yang menarik untuk dikoleksi." Pedagang itu tertawa lega dan mengambil kembali uangnya dari bawah ayam. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan hartaku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Tuan. Terkadang uang memang bisa berjalan sendiri, tetapi hanya jika ada ayam yang membawanya." Berita tentang kejadian itu segera menyebar di seluruh pasar. Orang-orang terhibur oleh cerita lucu tentang ayam dan uang yang bisa berjalan sendiri. Sejak saat itu, pedagang selalu lebih berhati-hati dengan uangnya, dan ayam jantan itu menjadi terkenal sebagai ayam yang memiliki selera tinggi terhadap benda-benda berharga. Kisah Abu Nawas dan uang yang bisa berjalan sendiri menjadi salah satu cerita yang paling lucu dan menghibur di kota itu. Orang-orang selalu teringat akan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah, bahkan yang tampaknya mustahil sekalipun. Cerita selanjutnya, mengapa Abu Nawas memakai sepatu di kepalanya? Suatu pagi, suasana di pasar kota begitu riuh seperti biasa. Pedagang menjajakan dagangan mereka, sementara para pembeli sibuk berbelanja. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas tiba-tiba muncul dengan penampilan yang sangat aneh. Ia memakai sepasang sepatu di kepalanya. Orang-orang di pasar terkejut dan mulai berbisik-bisik. "Lihat, itu Abu Nawas. Mengapa dia memakai sepatu di kepalanya?" tanya seorang pedagang dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang wanita tua mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau memakai sepatu di kepalamu? Apakah engkau baik-baik saja?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Tentu saja, Ibu. Saya baik-baik saja. Ini adalah tren mode terbaru." Orang-orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas.
Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu punya alasan di balik setiap tindakannya yang aneh. Tak lama kemudian, berita tentang Abu Nawas dan sepatu di kepalanya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum, "aku mendengar kau berjalan-jalan di pasar dengan sepatu di kepalamu. Apa maksud dari semua ini?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Baginda, ini semua berawal dari pemikiran sederhana. Saya merasa kepala saya perlu perlindungan yang lebih baik dari panas matahari dan hujan. Jadi, saya pikir, mengapa tidak memakai sepatu di kepala saya? Lagi pula, sepatu dirancang untuk melindungi, bukan?" Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara berpikir yang unik. Tapi, apa ada alasan lain di balik tindakanmu ini?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, Baginda. Saya ingin mengajarkan pelajaran penting kepada orang-orang. Kita seringkali terlalu kaku dengan aturan dan kebiasaan. Saya ingin menunjukkan bahwa kadang-kadang kita perlu berpikir di luar kotak dan mencoba hal-hal baru, meskipun terlihat aneh pada awalnya." Raja mengangguk setuju. "Abu Nawas, kau benar. Kita memang perlu lebih terbuka terhadap hal-hal baru dan tidak takut untuk mencoba sesuatu yang berbeda." Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas dan sepatu di kepalanya menjadi topik pembicaraan di seluruh kota. Orang-orang tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar untuk lebih terbuka dalam menerima ide-ide baru. Mereka mulai melihat Abu Nawas tidak hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai guru kehidupan yang bijaksana. Dan meskipun Abu Nawas akhirnya kembali memakai sepatu di kakinya, pesan yang ia sampaikan tetap hidup di hati semua orang. Kadang-kadang, hal yang paling aneh sekalipun bisa membawa pelajaran yang berharga. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan harta karun yang tidak bisa dilihat. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pinggiran kota ketika ia bertemu dengan seorang petani tua yang terlihat sangat gelisah. Petani itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah penuh kekhawatiran. "Assalamualaikum Tuan," sapa Abu Nawas dengan ramah. "Mengapa Anda tampak begitu gelisah? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Petani tua itu menghela napas panjang dan menjawab, "Waalaikumsalam Abu Nawas. Aku memiliki sebuah harta karun yang sangat berharga, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Aku khawatir orang lain akan mencurinya karena aku sendiri bahkan tidak tahu di mana harta itu berada." Abu Nawas mengerutkan kening, penasaran dengan cerita petani tersebut. "Harta karun yang tidak bisa dilihat? Ceritakan lebih lanjut, Tuan. Mungkin saya bisa membantu." Petani itu mulai bercerita. "Beberapa tahun lalu, seorang teman lama memberiku sebuah peti kecil. Ia mengatakan bahwa di dalam peti itu terdapat harta karun yang sangat berharga. Namun, ketika aku membuka peti itu, aku tidak melihat apa-apa. Aku bertanya padanya, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, 'Harta ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar memahami nilainya.' Sejak saat itu, aku bingung dan tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuan, bolehkah saya melihat peti itu?" Petani itu segera membawa Abu Nawas ke rumahnya dan menunjukkan peti kecil yang dimaksud. Abu Nawas membuka peti tersebut dan mendapati bahwa isinya benar-benar kosong. Namun, ia tidak kehilangan akal. "Tuan," kata Abu Nawas dengan senyum misterius, "saya rasa saya tahu apa yang dimaksud dengan harta karun ini. Harta ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata.
tetapi sesuatu yang dirasakan dan dipahami dengan hati. Petani itu bingung. "Maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Harta karun ini adalah simbol dari kebahagiaan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara fisik, kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman Anda ingin mengajarkan bahwa harta yang paling berharga adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan batin." Petani itu termenung sejenak, lalu wajahnya perlahan berubah menjadi senyum. "Abu Nawas, kau benar. Aku telah terlalu sibuk mencari sesuatu yang tidak ada, padahal harta karun sejati sudah ada dalam hidupku. Keluarga, teman, dan kehidupan yang sederhana namun bahagia." Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali, Tuan. Jangan biarkan harta karun yang tidak bisa dilihat ini membuat Anda gelisah. Sebaliknya, nikmatilah setiap momen dan hargai apa yang Anda miliki." Sejak hari itu, petani tua itu hidup dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi khawatir tentang harta karun yang tak terlihat, melainkan mulai menikmati hidup dengan penuh syukur. Kisah tentang Abu Nawas dan harta karun yang tidak bisa dilihat pun menyebar ke seluruh desa. Orang-orang terhibur dan terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka belajar bahwa harta yang paling berharga dalam hidup bukanlah benda yang bisa dipegang atau dilihat, tetapi hal-hal yang memberikan kebahagiaan sejati dalam hati mereka. Dan Abu Nawas dengan kecerdikannya yang tak tertandingi kembali mengajarkan pelajaran berharga kepada semua orang di sekitarnya. Cerita selanjutnya, kisah Abu Nawas menjinakkan ular dengan lagu. Di suatu pagi yang tenang, penduduk desa dikejutkan oleh berita bahwa seekor ular besar muncul di ladang milik seorang petani. Ular itu dikenal sebagai ular berbisa yang sangat berbahaya. Penduduk desa menjadi panik, takut kalau ular tersebut akan membahayakan mereka. Salah satu penduduk berkata, "Kita harus segera menyingkirkan ular itu sebelum ada yang terluka." Tapi siapa yang berani mendekatinya? Seorang pemuda yang mendengar percakapan itu tiba-tiba berkata, "Mengapa kita tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia selalu punya cara untuk mengatasi masalah." Orang-orang setuju, dan mereka segera pergi menemui Abu Nawas di rumahnya. Ketika mereka menjelaskan situasinya, Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian sambil tersenyum. "Ular berbisa di ladang ya," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Baiklah, saya akan membantu. Tapi ingat, kalian harus menyiapkan sesuatu untuk saya." Penduduk desa bertanya dengan penuh harap, "Apa yang harus kami siapkan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya membutuhkan sebuah seruling dan beberapa orang yang bisa bernyanyi dengan baik." Penduduk desa bingung, tetapi mereka tetap memenuhi permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya siap, Abu Nawas bersama beberapa penduduk menuju ke ladang tempat ular itu berada. Setibanya di ladang, mereka melihat ular besar itu melingkar di tengah sawah, tampak tenang tetapi tetap mengintimidasi. Abu Nawas dengan tenang mendekati ular itu, membawa seruling di tangannya. Ia berkata kepada penduduk, "Sekarang, dengarkan baik-baik. Saya akan memainkan seruling dan kalian harus mulai bernyanyi mengikuti irama. Lagu ini bukan sembarang lagu, tetapi lagu yang bisa menenangkan hati." Abu Nawas mulai memainkan serulingnya, dan suara lembut alunan musik segera memenuhi udara. Para penduduk, meskipun masih takut, mulai bernyanyi dengan suara pelan namun harmonis. Lagu itu memiliki melodi yang menenangkan, seolah-olah mengajak alam untuk ikut serta dalam kedamaian. Yang mengejutkan semua orang, ular itu perlahan-lahan mulai bergerak,
tetapi bukan dengan cara yang agresif. Ular itu tampak tenang, seperti terhipnotis oleh musik dan nyanyian. Ia melingkar dengan santai, bahkan menundukkan kepalanya seolah-olah menikmati lagu tersebut. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berhenti bermain seruling, dan penduduk berhenti bernyanyi. Ular itu tetap diam di tempatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Dengan penuh kehati-hatian, Abu Nawas berbicara kepada ular itu, "Wahai ular, kami tidak ingin menyakitimu. Pergilah kembali ke hutan, tempatmu berasal. Di sana, kau akan hidup dengan damai tanpa mengganggu kami." Ajaibnya, ular itu seolah-olah mengerti kata-kata Abu Nawas. Perlahan-lahan, ular itu bergerak menjauh dari ladang dan kembali ke hutan. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu merasa lega dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Salah satu dari mereka bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa menjinakkan ular berbisa itu dengan hanya bermain seruling dan bernyanyi?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ular, seperti manusia, memiliki hati yang bisa merasakan kedamaian. Musik adalah bahasa universal yang bisa menenangkan makhluk apapun, termasuk ular. Dengan melodi yang lembut dan nyanyian yang damai, kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak bermaksud menyakiti, melainkan ingin hidup berdampingan dengan damai." Penduduk desa terpukau oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa ketenangan dan kedamaian bisa mengatasi rasa takut dan bahaya. Kisah Abu Nawas menjinakkan ular dengan lagu segera menyebar ke seluruh desa, menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tentang kekuatan musik dan kedamaian hati. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik dan penuh akal, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu menghadirkan kedamaian dalam situasi yang paling menegangkan. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan rahasia hujan yang menari. Pada suatu waktu, negeri tempat Abu Nawas tinggal mengalami kemarau panjang. Ladang-ladang kering, sungai-sungai surut, dan sumur-sumur mulai kosong. Rakyat mulai gelisah. Mereka mengeluh kepada raja meminta solusi atas bencana ini. Raja, yang terkenal bijaksana tapi mudah panik, memanggil para penasihat dan ulama, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki jawaban yang memuaskan. Akhirnya, salah satu penasihat berkata, "Paduka, kenapa tidak memanggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdas dan penuh akal. Mungkin dia punya cara untuk mengatasi masalah ini." Raja setuju. Abu Nawas segera dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian sederhana, seperti biasanya, sambil membawa tongkat kecil yang ia gunakan untuk bersandar. Raja berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, negeri ini sedang dilanda kemarau panjang. Aku mendengar kau memiliki banyak akal. Aku ingin kau membuat hujan turun dalam waktu 3 hari. Jika kau gagal, aku tidak akan segan-segan menghukummu dengan berat." Abu Nawas terdiam sejenak berpikir. Ia tahu ini adalah tugas yang mustahil. Namun, ia tak ingin mengecewakan raja, apalagi dirinya sendiri. Dengan tenang ia berkata, "Baiklah Paduka, beri saya waktu 3 hari dan saya akan membuat hujan turun." Setelah keluar dari istana, Abu Nawas segera berjalan ke pasar. Ia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya dengan cermat, mencari inspirasi. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang menjual gulali berwarna-warni berbentuk boneka kecil. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia membeli beberapa gulali dan kembali ke rumah. Di rumah, Abu Nawas menghabiskan malam pertama merancang rencana yang cukup aneh. Ia membuat gulali-gulali itu menjadi lebih menarik dengan tambahan hiasan sederhana. Keesokan paginya, ia kembali ke istana dan berkata kepada raja, "Paduka,
saya telah menemukan rahasia hujan, namun saya membutuhkan bantuan rakyat untuk mewujudkannya." Raja yang penasaran langsung memerintahkan semua rakyat berkumpul di alun-alun. Ketika mereka semua tiba, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun dengan gulali-gulali di tangannya. Ia berkata, "Ini adalah boneka penari hujan. Jika kita semua menari bersamanya dengan hati yang gembira, hujan akan turun." Rakyat, meskipun bingung, setuju untuk mencoba. Mereka mengikuti Abu Nawas menari dengan gerakan aneh dan lucu. Beberapa anak-anak tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Abu Nawas yang konyol. Hari pertama berlalu, langit tetap cerah. Beberapa orang mulai curiga dan menganggap Abu Nawas hanya bermain-main. Namun ia berkata, "Hujan sedang memperhatikan kita. Ia malu karena kita belum cukup gembira. Mari kita menari lebih giat." Hari kedua, Abu Nawas mengatur acara lebih meriah. Ia menyuruh rakyat bernyanyi sambil menari, dan bahkan menyuruh beberapa orang membawa peralatan dapur untuk membuat suara seperti genderang. Orang-orang mulai menikmati suasana itu meskipun langit masih tetap cerah. Pada malam kedua, salah satu penasihat raja bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kau benar-benar yakin hujan akan turun? Jika tidak, kau akan mendapat hukuman berat." Abu Nawas hanya tersenyum. "Tenanglah, hujan punya waktunya sendiri. Tugas kita hanya membuatnya merasa diterima." Hari ketiga, sejak pagi, awan gelap mulai berkumpul di langit. Rakyat yang sedang menari di alun-alun mulai bersorak gembira. Mereka terus menari dengan semangat. Tak lama kemudian, hujan deras turun, membasahi seluruh negeri. Rakyat berteriak kegirangan, bersyukur atas berkah hujan. Raja yang menyaksikan semua itu dari balkon istananya sangat terkesan. Ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sekantong emas sebagai hadiah. Namun, penasihat raja yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa tahu hujan akan turun pada hari ketiga?" Abu Nawas tertawa kecil. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku mendengar dari seorang petani tua bahwa setelah 3 hari angin timur bertiup, biasanya hujan akan turun. Jadi aku hanya memanfaatkan waktu sambil menghibur rakyat." Penasihat itu tercengang. Sementara itu, Abu Nawas pulang ke rumah dengan senyuman lebar, membawa emas dan sebuah kisah baru yang akan dikenang oleh rakyat. Hujan telah turun dan ia berhasil. Cerita selanjutnya, petualangan Abu Nawas ke negeri awan. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi langit biru. Ia menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyeruput teh hangat ketika seorang anak kecil datang menghampirinya. Anak itu menunjuk ke awan-awan putih yang berarak di atas dan bertanya, "Paman Abu Nawas, kenapa awan-awan itu terlihat dekat tapi tidak pernah bisa disentuh? Apakah ada orang yang pernah ke sana?" Abu Nawas tersenyum sambil mengusap dagunya. "Tentu saja ada, nak. Aku pernah mendengar tentang negeri awan, tempat di mana awan bisa disentuh, bahkan dihuni. Kalau kau ingin tahu, aku sendiri bisa pergi ke sana." "Benarkah, Paman?" Anak itu terbelalak, penuh rasa kagum. "Bagaimana caranya?" Abu Nawas menjawab santai, "Tunggu saja. Aku akan pergi ke negeri awan dan membawa sesuatu dari sana." Anak itu melonjak kegirangan, sementara Abu Nawas tersenyum licik, mulai memutar otak untuk rencana barunya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana. Ia menghadap raja dengan penuh percaya diri. "Paduka yang mulia," katanya,
Saya mendengar bahwa di negeri awan terdapat harta karun luar biasa. Jika Paduka mengizinkan, saya akan pergi ke sana untuk mengambil harta itu bagi Anda." Raja yang selalu terpesona oleh kecerdikan Abu Nawas langsung tertarik. "Harta dari negeri awan itu terdengar menarik. Jika kau berhasil membawa harta itu, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau harus mengganti biaya perjalananmu dengan bekerja sebagai pelayan istana." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu raja tidak main-main, namun ia yakin bisa mengatasi tantangan ini dengan akalnya. "Baiklah Paduka, beri saya waktu 7 hari dan saya akan kembali membawa harta karun dari negeri awan." Abu Nawas mulai mempersiapkan perjalanannya. Ia meminjam seekor unta dari seorang pedagang, membawa sebuah karung besar, tali panjang, dan sebuah tangga bambu. Ia berjalan berkeliling desa sambil menceritakan rencananya kepada orang-orang. "Aku akan pergi ke negeri awan," katanya dengan yakin. "Di sana, aku akan menangkap awan dan membawa harta karunnya kembali." Orang-orang desa yang penasaran mulai mengikuti Abu Nawas. Mereka ingin melihat bagaimana pria cerdik itu akan menyentuh sesuatu yang tampaknya mustahil. Abu Nawas memimpin mereka ke sebuah bukit tinggi di pinggir desa, tempat awan-awan tampak bergelantungan rendah di langit. Ia menunjuk ke atas dan berkata, "Di sanalah pintu masuk ke negeri awan. Tapi aku butuh bantuan kalian untuk sampai ke sana." Para penduduk desa membantu Abu Nawas membangun sebuah tangga panjang dari bambu. Tangga itu diikat dengan tali, lalu ditegakkan mengarah ke langit. Abu Nawas membawa karungnya naik ke puncak tangga, berpura-pura serius memandang ke arah awan. "Aku akan menangkap awan ini dengan hati-hati," katanya dari atas tangga. "Awan sangat rapuh, jadi aku harus memasukkannya ke dalam karung perlahan-lahan." Penduduk desa yang menonton dari bawah tertawa-tawa melihat tingkah Abu Nawas. Namun, mereka tetap penasaran dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas turun dari tangga sambil membawa karung yang tampak penuh. Ia berkata dengan bangga, "Aku berhasil menangkap awan. Sekarang aku akan membawanya ke istana untuk Paduka Raja." Abu Nawas berjalan ke istana dengan penuh percaya diri. Di sana, raja sudah menunggu dengan penasaran. "Apa yang kau bawa dari negeri awan, Abu Nawas?" tanya raja. Abu Nawas meletakkan karungnya di hadapan raja. Dengan gerakan dramatis, ia membuka karung itu. Namun yang keluar hanyalah udara kosong. Melihat wajah bingung raja, Abu Nawas berkata, "Paduka, ini adalah harta terbesar dari negeri awan, udara segar yang murni. Udara ini adalah berkah yang bisa menyegarkan tubuh dan pikiran siapa saja yang menghirupnya." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Meski tidak ada harta karun nyata, kau berhasil menghibur rakyatku dan membuat mereka melupakan kesedihan. Itu lebih berharga daripada emas sekalipun." Sebagai penghargaan atas kecerdasannya, raja menghadiahkan Abu Nawas sekantong emas. Rakyat desa yang mendengar cerita itu tertawa sekaligus kagum. Bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya seorang yang cerdas, tapi juga mampu mengubah hal-hal biasa menjadi luar biasa. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas. Ia tidak hanya berhasil mengelabui raja, tetapi juga membuat orang-orang tersenyum. Di sore hari, ia duduk lagi di depan rumah, memandang awan-awan yang berarak, sambil berpikir, "Mungkin aku harus mencoba menangkap bintang berikutnya." Dan begitulah petualangan Abu Nawas ke negeri awan menjadi kisah legendaris yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan kucing yang bisa bicara.
Suatu pagi di pasar yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati orang-orang di sekitarnya. Di sudut pasar, ia melihat seorang pedagang tua yang menjual barang-barang aneh. Salah satu barang yang menarik perhatian Abu Nawas adalah seekor kucing berbulu abu-abu dengan mata tajam. Pedagang itu dengan penuh semangat berkata kepada siapa saja yang lewat, "Ini bukan kucing biasa. Kucing ini bisa bicara. Siapa yang mau membelinya hanya dengan harga 5 keping emas." Abu Nawas yang terkenal suka bermain-main dengan hal aneh mendekati pedagang itu. "Apakah benar kucing ini bisa bicara?" tanyanya sambil menyipitkan mata. Pedagang itu mengangguk penuh keyakinan. "Tentu saja. Tapi ia hanya akan bicara kepada pemiliknya. Jika Tuan membeli kucing ini, Anda akan mendengar hal-hal yang luar biasa darinya." Abu Nawas tersenyum tipis, menyadari trik pedagang itu. Namun ia memutuskan untuk membeli kucing itu bukan karena percaya kucing itu bisa bicara, melainkan karena ia ingin melihat sejauh mana kebohongan pedagang itu bisa berkembang. Ia menyerahkan 5 keping emas, lalu membawa pulang kucing itu. Setibanya di rumah, Abu Nawas memandangi kucing itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Baiklah kucing, jika kau benar-benar bisa bicara, bicaralah sekarang, katakan sesuatu." Kucing itu hanya mengeong pelan, lalu menjilat kakinya. Abu Nawas tertawa. "Seperti yang kuduga, kau hanyalah kucing biasa. Tapi jangan khawatir, aku akan menjadikanmu bintang dari rencana besarku." Abu Nawas mulai merancang sesuatu yang aneh. Ia mengundang teman-temannya dan beberapa orang penting di desa untuk datang ke rumahnya. Ia mengumumkan bahwa ia memiliki seekor kucing yang bisa bicara, yang konon dapat mengungkapkan rahasia besar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rumah Abu Nawas dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran. Mereka semua ingin melihat kucing yang diklaim bisa bicara. Di tengah ruangan, Abu Nawas duduk dengan tenang sambil memegang kucingnya. "Saudara-saudara," katanya dengan nada serius, "kucing ini bukan kucing biasa. Ia memiliki kemampuan untuk berbicara, bahkan memberi nasihat bijak. Namun, ia hanya akan bicara jika suasana benar-benar tenang." Orang-orang langsung diam, menahan napas. Abu Nawas menatap kucing itu dan berkata, "Wahai kucing, bicaralah dan ceritakan rahasia besar tentang dunia ini." Kucing itu tentu saja hanya mengeong. Namun, Abu Nawas dengan cepat berkata, "Lihat." Ia mengatakan bahwa kedamaian adalah kunci kebahagiaan. Suaranya terlalu halus untuk didengar oleh telinga biasa, tetapi aku bisa memahaminya. Orang-orang mulai berbisik-bisik, beberapa tampak percaya, sementara yang lain ragu. Salah satu pria kaya di antara mereka berkata, "Abu Nawas, jika kucingmu benar-benar bisa bicara, aku ingin membelinya. Aku akan memberimu 10 keping emas." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak yakin ingin menjual kucing ini karena ia adalah sahabatku. Tapi jika kau benar-benar menginginkannya, aku akan memberikannya untuk 15 keping emas." Pria kaya itu setuju tanpa ragu, menyerahkan emasnya dan membawa pulang kucing itu. Beberapa hari kemudian, pria kaya itu kembali ke rumah Abu Nawas dengan wajah kesal. "Abu Nawas, kau menipuku. Kucing ini tidak bisa bicara sama sekali." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Apakah kau memberinya makanan enak? Apakah kau merawatnya dengan baik?" Pria itu terdiam, lalu menjawab, "Aku memberinya makanan terbaik." Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, kau hanya perlu bersabar.
Kucing itu akan bicara ketika ia merasa nyaman. Lagi pula, aku tidak pernah mengatakan bahwa ia bicara setiap saat. Pria kaya itu tidak bisa membantah. Ia pulang dengan rasa bingung, sementara Abu Nawas tertawa dalam hati. Kisah tentang kucing bicara Abu Nawas menyebar ke seluruh desa. Sebagian orang menganggapnya lelucon, sementara yang lain terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Ketika seorang teman bertanya mengapa ia melakukan semua itu, Abu Nawas menjawab, "Aku hanya ingin mengingatkan orang-orang bahwa keinginan untuk percaya pada hal yang luar biasa sering membuat mereka lupa berpikir logis." Kucing ini tidak pernah bicara, tapi ia berhasil membuat banyak orang bicara tentangnya. Dan begitulah, kucing yang tidak pernah bicara itu menjadi bagian dari salah satu kisah paling lucu dan cerdik dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya, rahasia di balik cangkir ajaib Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas duduk santai di warung teh di sudut desa. Ia sedang menikmati secangkir teh hangat sambil mendengarkan percakapan para penduduk. Tiba-tiba, seorang pedagang kaya bernama Umar masuk ke warung dan membanggakan kekayaannya. "Aku baru saja membeli cangkir emas dari negeri seberang. Cangkir ini bukan hanya indah, tapi juga konon membawa keberuntungan bagi pemiliknya," katanya dengan suara lantang. Semua orang di warung tampak terkesima, kecuali Abu Nawas. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Cangkir emas itu memang bagus, Tuan Umar. Tapi aku juga memiliki cangkir ajaib yang jauh lebih luar biasa." Umar langsung tertarik. "Cangkir ajaib? Apa keajaiban cangkirmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk pelan dan menjawab, "Cangkirku tidak hanya membawa keberuntungan, tapi juga bisa mengungkap rahasia terbesar dari siapa saja yang meminumnya." Semua orang terperangah mendengar ucapan Abu Nawas. Umar, yang terkenal suka membuktikan dirinya lebih unggul dari orang lain, berkata, "Kalau begitu, bawa cangkir ajaibmu ke sini. Aku ingin melihat apakah cangkir itu benar-benar sehebat yang kau katakan." Abu Nawas pulang ke rumah dengan santai, lalu kembali ke warung membawa sebuah cangkir keramik biasa yang terlihat lusuh. Umar segera mengejek, "Ini, cangkir lusuh ini yang kau sebut ajaib, jangan bercanda, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum percaya diri. "Jangan menilai dari penampilannya, Tuan Umar. Keajaiban cangkir ini hanya bisa dirasakan jika seseorang minum air dari dalamnya." Ia menuangkan air ke dalam cangkir itu, lalu menyerahkannya kepada Umar. "Minumlah, dan cangkir ini akan mengungkap rahasia tersembunyi dalam hatimu." Umar, meskipun ragu, meminum air itu di hadapan semua orang. Setelah meneguk airnya, Abu Nawas berkata dengan serius, "Cangkir ini telah berbicara kepadaku. Ia mengatakan bahwa Tuan Umar memiliki emas yang disembunyikan di bawah lantai rumahnya." Mendengar itu, Umar menjadi pucat. Ia tidak menyangka rahasianya terungkap di depan orang banyak. Dengan tergagap ia berkata, Itu hanya kebetulan. Abu Nawas pasti menebak saja." Namun orang-orang di warung mulai memandang Umar dengan tatapan curiga. Merasa malu, Umar mencoba membuktikan bahwa Abu Nawas hanya berbohong. "Baiklah, jika cangkir ini memang ajaib, biarkan aku mengisi airnya dan memberikannya padamu untuk diminum, Abu Nawas. Kita lihat apakah ia bisa mengungkap rahasiamu." Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. Umar menuangkan air ke dalam cangkir lalu memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah meminumnya, Abu Nawas memejamkan mata sejenak lalu berkata dengan nada bijak, "Cangkir ini berkata bahwa aku adalah orang yang cerdas dan tidak menyimpan rahasia yang bisa memalukan. Itulah sebabnya ia tidak mengungkapkan apa-apa." Semua orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, sementara Umar semakin kesal.
Setelah itu Abu Nawas melanjutkan aksinya. Ia berkata, "Tuan Umar, cangkir ini juga memberitahuku bahwa emas yang kau sembunyikan sebenarnya didapatkan dengan cara yang tidak jujur. Bukankah kau pernah menipu seorang pedagang kecil beberapa bulan lalu?" Wajah Umar semakin pucat. Orang-orang di warung mulai berbisik-bisik, mengingat rumor lama tentang Umar yang pernah berbuat curang dalam berdagang. Akhirnya Umar tidak tahan lagi dan mengakui perbuatannya. "Baiklah Abu Nawas, aku mengaku salah. Tapi bagaimana mungkin cangkir itu bisa mengetahui semua ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Keajaiban cangkir ini bukan pada cangkirnya, tapi pada logika dan pengamatan. Aku tahu kau menyembunyikan emas karena sering mendengar orang-orang membicarakannya. Dan aku tahu tentang kecuranganmu dari pedagang kecil yang pernah mengadu kepadaku." Umar merasa malu, tapi ia tidak bisa marah kepada Abu Nawas. Sebaliknya, ia berterima kasih karena telah diingatkan. "Aku akan memperbaiki kesalahanku, Abu Nawas. Mulai sekarang, aku akan berdagang dengan jujur." Orang-orang di warung bertepuk tangan, terhibur dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka belajar bahwa keajaiban sebenarnya tidak selalu berasal dari benda ajaib, tetapi dari kecerdasan dan kepekaan terhadap lingkungan. Sejak hari itu, cangkir lusuh milik Abu Nawas menjadi simbol kebijaksanaan, dan kisahnya terus diceritakan dari mulut ke mulut, menambah daftar panjang kejeniusan Abu Nawas.